Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat, bisa melakukan aktivitas, masih bisa taat kepada Allah dengan maksimal dengan kesehatan kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan keselamatan oleh Allah, kesehatan, istiqomah, dan kita diberikan jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi, dan negara kita diberikan keselamatan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau atas izin Allah di surganya. Nanti surga nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu di channel Facebook ini. Kita akan mengkaji masih tetap tentang wanita, tentang istri. Ini ada pembahasan yang unik, tetap kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin karya Imam besar Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Ya tetap babnya yaitu kita ambil dari juz 2, bab mayura'i halatal aqd min ahwalil mar'a wa syurutil aqd. Ini halaman 39. Masih tetap karena di sini berbicara tentang istri, berbicara tentang wanita. Subhanallah, luar biasa. Sebelumnya mari kita berdoa buat beliau, guru-guru kita, mu'alliful kitab, pengarang kitab. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah. Ilmu kita benar-benar dijadikan menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susun mu'alliful kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa khususan abana wa ummatina wa ustadina wa syaikhina wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Di sini ada beliau Imam Ghazali menukilkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, ini perkataan beliau mungkin sekilas kita mungkin akan agak kurang mengerti, tapi kenapa? Karena memang dalam keterangan yang lain ini ditulis dalam Nahjul Balaghah. Dari konteks kalimatnya memang luar biasa. Apa perkataan beliau? Syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Sejelek-jeleknya sifat laki-laki itu akan menjadi baik bagi wanita. Jadi kalau sifat ini dimiliki oleh laki-laki akan menjadi jelek, tapi kalau dimiliki bagi wanita ini justru menjadi baik. Ini sekilas kok bisa seperti itu? Coba kita renungkan, kenapa sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sampai memberikan perkataan seperti itu. Yang pertama apa itu? Sifat itu al-bukhlu waz-zahwu wal jubn. Jadi yang pertama sifatnya yaitu bakhil, atau mungkin bahasa kita itu adalah kikir atau mungkin medit. Fainal mar'ata idza kanat bakhilatan hafidat malaha wa mala zawjiha. Sesungguhnya seorang wanita, seorang istri itu memiliki sifat kikir, sifat bakhil, maka dengan sendirinya dia akan bisa menjaga hartanya, harta suaminya. Mungkin sekilas kikir dalam hal apa? Ini kalau kita mungkin membaca, mungkin diomongin dengan sifat kikir, mungkin konotasinya mesti jelek. Tapi bukan seperti itu. Bukan jelek dalam artian istri itu karena memegang peranan untuk mengatur urusan keuangan rumah tangga, maka di situ istri harus bakhil dalam hal sesuatu yang tidak bermanfaat, kikir dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam artian apa? Kalau seandainya uang yang
dipegang oleh istri dan istri tidak cermat dalam mengaturnya, mengatur keuangan tersebut. Ingin ini beli. Akhirnya sampai akhir tanggal sudah habis. Ini pemborosan dan ini akan menyebabkan rumah tangga itu akan menjadi runyam. Tapi kalau istri itu memang subhanallah ingin beli ini, dia mikir ini cukup atau tidak. Sementara pemasukan sekian, maka dia akhirnya nggak jadi beli itu, kan bakhil. Bakhil yang seperti ini yang dimaksud. Jadi istri cermat dalam mengatur keuangan rumah tangga sehingga tidak sampai menghutang. Karena orang yang punya hutang itu subhanallah. Apalagi kalau seandainya besar pengeluaran daripada pemasukan, hidupnya akan terbeli dengan hutang, dan hutang ini menyebabkan rumah tangga tidak akan bahagia. Karena mungkin pemasukan suami hari ini, pemasukan suami bulanan untuk seandainya kalau bisa ngatur itu langsung diberikan untuk membayar hutang. Akhirnya yang terjadi untuk tanggal berikutnya hutang lagi. Inilah yang dinamakan tutup lubang, gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Nah, tiba-tiba wanita yang bakhil maksudnya seperti itu. Maka harta suami akan benar-benar terjaga, sehingga akan menjadi barokah. Nah, bakhil dalam arti seperti itu. Jangan diartikan bakhil secara konotasi yang jelek. Kemudian yang kedua, mas hiwatun. Ini zahwu tadi sifat-sifat zahwu. Ini sifat-sifat wanita yang istankafat antakallama kulla ahadin bikalamin layin muribin. Ini wanita-wanita yang terkesan wanita yang sombong atau galak. Dalam artian apa? Ini mungkin sekilas negatif. Karena apa? Wanita itu kalau kebalikan, kalau wanita itu dengan siapapun bersikap mesra, sedangkan kepada suaminya tidak mesra, pada orang lain mesra. Ini rata-rata yang ada di dalam pergaulan kita. Pada suaminya nggak pernah berbicara yang lembut, tapi dengan orang lain begitu lembut. Ini yang justru bahaya. Tapi kalau seandainya si wanita, si istri ini pada suaminya itu lembut, pada orang lain galak. Nah ini yang bagus. Ya ini seakan-akan dilihat oleh orang lain si istri atau wanita itu sombong, tapi sebenarnya itu adalah demi kebaikan. Maka dikatakan di sini adalah sifat ini kalau dimiliki sombong bagi laki-laki itu kalau jelek akan menjadi jelek, tapi kalau sifat ini dimiliki oleh perempuan akan jadi baik. Sombongnya perempuan dalam hal ini, kerasnya perempuan dalam hal ini itu lebih baik, akan menjaga ifahnya. Karena dalam tanda kutip saya adalah milik suami saya harus melayani suami saya. Suami saya adalah surga saya. Subhanallah. Ini sekali lagi jangan terpancing dengan namanya bahasanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, al-jubnu atau jabana. Farraqat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha wattaqat mawadi'a tuhma khifatan min zawjiha. Nah, ini apa artinya? Mungkin kita bahasakan penakut. Penakut bagi laki-laki itu jangan. Tapi bagi perempuan, bagi istri ini luar biasa, tidak apa-apa. Dalam arti apa? Penakut dalam hal apa? Istri yang memiliki sifat ada rasa takut ketika dia keluar rumah, takut dalam artian nanti kalau ada apa-apa di luar rumah bagaimana? Mending tidak keluar rumah, maka istri akan kerasan di rumah. Inilah letaknya bahwa istri itu memang Rabbatul Bait, rumah. Jadi Rabbatul Bait itu adalah pengatur rumah. Jadi kalau istri sudah ada istri tidak kerasan di rumah, ini patut dipertanyakan. Makanya ada kisah yang unik atau mungkin istilah yang unik. Laki-laki itu harus soleh, perempuan itu harus soleha. Jangan dibalik, laki-laki jangan menjadi laki-laki yang soleha, wanita jangan menjadi wanita yang soleh. Apa maksudnya? Laki-laki yang soleh, dia akan keluar rumah untuk menjemput rizki Allah, sementara istrinya berada di rumah
untuk merawat anaknya, menjaga anaknya, mengatur rumah tangganya. Tapi kebalikan, kalau seandainya laki-laki ini menjadi laki-laki yang soleha, maka akan terbalik. Laki-laki ini akan merawat anak dan seterusnya, tidak pernah keluar rumah. Atau kebalik, istri itu harus soleha, istri itu harus nyaman di rumah. Seorang wanita itu harus kerasan di rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Tapi kalau ada wanita berubah menjadi soleh, ini mohon maaf, ini candaan bagi mereka-mereka yang para dai terkadang. Kalau ada wanita itu berubah menjadi soleh, maka wanita di saat dia datang ke rumah nggak ada rasa itminan, kerasan, dia maunya di luar. Subhanallah. Lantas bagaimana? Dia tugas-tugasnya menjadi seorang istri. Akhirnya anaknya dititipkan pada orang lain. Kemudian semua urusan rumah tangga diberikan pada orang lain. Yang melayani suami adalah orang lain. Lantas tugasnya apa? Nah, yang seperti ini, istri yang penakut, memiliki sifat penakut, takut keluar rumah, ini ada baiknya, sisi positifnya juga ada baik. Akhirnya apa? Dia akan menjadi terjaga ifahnya, terjaga kehormatannya selama dia berada di rumah. Dan ini sekilas mungkin konotasinya jelek, tapi sebenarnya kalau kita pahami ini akan baik. Jadi jelek bagi sifat ini, jelek bagi laki-laki, tapi baik bagi perempuan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semuanya dibimbing, keluarga kita dibimbing oleh Allah menjadi rumah tangga keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.